untuk data streaming. Basicnya yang tadi disampaikan oleh Pak Suratno tadi itu, saya harus tahu semua calon anggota untuk selama iterasi terjadi. Betul nggak? Karena datanya dulu, data trainingnya sudah lengkap dulu, baru saya bisa mengukur kan data itu terhadap pusat klaster. Kan gitu kan ya, kandidat pusat klaster. Tapi akhirnya berkembang tuh Kemin untuk data streaming. Kalau data streaming itu datanya terus-menerus datang. Nah, jadi berubah-ubah itu pusat klasternya. Sehingga menjadi cepat. Kemin itu lambat untuk data yang besar. Untuk data yang besar gitu ya, big data lah istilahnya gitu. Itu Kemin itu lambat. Kenapa? Karena Kemin akan menghitung jarak-jarak sebenarnya gampang, kalkulator juga bisa gitu. Cuman kalau ngitungnya itu berulang-ulang sampai 1 juta kali gitu, nah itu masalah itu. Gitu. Sehingga Kemin itu bagus untuk data ya sedanglah kecil gitu ya. Tapi untuk big data harus ada modifikasi gitu. Maka banyak itu yang melakukan modifikasi Kemin. Ada soal library namanya Mahout. Mahout itu Kemin untuk big data. Ada yang pendekatannya tadi itu Kemin untuk data streaming. Data streaming itu terus-terusan gitu. Data streaming itu terus-terusan gitu ya. Jadi berkembang pesat ya. Terus problem yang sempat ditanyakan oleh Ibu Bapak kemarin itu saya lupa itu ya, siapa yang nanya gitu. Ketika Kemin saya menjalankan Kemin, maka pusat klasternya, jumlah pusat klasternya kita harus tahu kan. Ya kan? Itu masukan manusia itu parameter kan, masukan kita gitu ya. Pada kenyataannya justru itu yang mau saya tanyakan gitu. Bingung atau kan mana telur sama ayam kan. Nah, sehingga Kemin berkembang lagi gitu. Yang jumlah pusat klasternya itu adaptif. Adaptif. Jadi artinya si sistem yang si algoritma itu yang menentukan gitu. Oke. Pada prinsipnya kemarin kita contohkan itu apa itu? Kita contohkan kemarin itu yang 2 dimensi bukan ya? Karena kalau lebih dari 2 dimensi kita sulit juga menggambarkannya kan ya. Menggambarkannya. Mana ada kemarin deh? Sebentar, saya harus share screen. Ini kan ya gitu ya. Ini tahapan kita coret-coretan kita kemarin ya. Ini sebenarnya tahapannya yang tadi diceritakan oleh Pak Suratno. Oke. Itu adalah Kemin ya. Yang paling Ibu Bapak bisa menggunakan Kemin sederhana lah ya. Jadi kalau misalnya ini contoh aja ya, contoh perhitungan real. Diberikan suatu deret angka. Angka berapa ini? Ngawur aja saya. Berapa ini? 9, 3, 4 gitu ya. Sampai di sini aja lah gitu ya. Coba geser dulu. Oke. Ini 4 ini. 5, 1 gitu ya. Ini cara ngitung Kemin. Jadi diberikan satu deret ini. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 angka. Gitu kan? Saya mau bikin Kemin dengan pusat klaster sama dengan 2. Gitu kan? Maka yang tadi kata Pak Suratno katakan adalah tentukan pusat klasternya secara random. Maka pusat klaster yang pertama misalnya random aja. Saya buang angka gitu ya. Oh, saya dapatlah 7. Pusat klaster yang kedua nggak usah koma-komanya, nanti dapat koma sih, tapi misalkan kita nggak usah koma-koma 3 gitu ya. Jadi dari data ini saya ingin tahu sebenarnya klasternya itu seperti apa, klasternya seperti apa. Oke, maka apa yang kita lakukan? Yang tadi dikatakan Pak Suratno. Ini kalau saya kasih data X1, X2, X3, dan seterusnya ya, sampai X14 nih kalau nggak salah. Maka saya hitung itu jarak DP1 terhadap X1 berapa,
dP1 terhadap X2 berapa. Dan seterusnya sampai dP1 terhadap X14 berapa. Saya bandingkan dengan jarak P2 dengan X1 sama dengan berapa. Jarak dP2 sama dengan X2 sama dengan berapa. Sama dengan jarak P4E2 dengan X14 sama dengan berapa. Maka saya dapatlah angkanya ini, benar kan ya? Gampangannya kan P1 7, X1-nya 2, berarti jaraknya berapa? Bu Warsukni? Berapa jaraknya? P1-nya 7, X1-nya kan 2, jaraknya berapa? 5, gampang. Pelajaran SD ini. Nah, jarak P1 terhadap X2 berapa? 5 juga. Dan seterusnya. Jarak P1 terhadap X14 1, berarti 6. Nah, oke. Jarak P2 terhadap X1? P2T berapa? 3 ya. X1 2 berarti berapa? 1 ya. P2-nya 3, X2-nya 1 juga. Yang ini berarti berapa? 2. Nah kan ya? Dan seterusnya. Hitung kan ya? Oke, sepakat? Nah, ini kan tahap yang tadi diceritakan oleh Pak Suratno kan? Maka saya dapat anggota, member. MP1 itu adalah, ini secara realnya bisa kita hitung nih. Ya mungkin P1 itu 7 ya, 7 itu dekat dengan X3, 7 itu dekat dengan X4, tentu saja karena X4 juga 7. 7 P1 itu dekat dengan X5 karena X5 itu 8 dan seterusnya. Ya kan, intuitif nih. Jarak atau anggota P2, P2T 3, berarti kan 3 dekat sama 2 kan? Berarti dekat dengan X1, dekat dengan X2. Nggak boleh double keanggotaan, maka 3 itu kan udah di sini ya. Dekat dengan X6 mungkin, karena X6 itu 1 nilainya, dan seterusnya. Betul nggak? Ngikutin ya, Bu Rasuk kemarin tidak hadir kan? Nah, makanya saya panggil-panggil. Ya benar nggak? Setelah saya dapat anggota member itu, membernya belum tentu sama ya, teman-teman. Ibu Bapak. Jumlah anggotanya belum tentu sama ya. Sepakat ya? Ya, yang penting jaraknya mana yang lebih dekat. Gitu kan? Ketika lebih dekat, maka ini di rata-rata. Hitung rata-rata itu mu P1, mu MP1, mu member P2. Maka misalkan ya, Ibu Bapak bisa ngitung sendiri beneran ya. Misalkan ini 6,5, ini itu 3,7. Misalkan. Maka habis itu iterasi kedua lakukan hal yang sama. Sampai kata Pak Suratno konvergen. Gampang kan? Ini real, ini bisa dihitung nih, pakai kalkulator juga bisa, pakai Excel apalagi. Sepakat? Oke. Deal. Ini contoh hitungan. Ini kan cuma satu dimensi, ya kan? Nah, gimana kalau 10 atribut, 10 kolom, 10 dimensi, maka biarlah komputer yang pusing lah. Gitu. Biar komputer yang pusing lah. Oke. Itu adalah algoritma K-mean. Bagaimana yang tadi data streaming? Maka data streaming itu datanya terus-terusan bertambah. Maka pusat klasternya jangan goyang, jangan pelin-pelan. Itu masalahnya. Gitu. Berarti nggak pernah konvergen nanti. Kalau pelin-pelan. Nah, itu yang membuat sulit. Gitu ya. Bagaimana kalau datanya besar? Nggak bisa ngitung saya. Beneran. Kalau datanya besar nggak bisa ngitung saya. Jadi kalau data training ini misalnya 1 tera gitu. Bukan di ITB ya. 1 terabyte. Gitu, singkatannya ya. Bukan Institut Teknologi Bandung. 1 terabyte. Kok jangan mau menghitung. Nyimpen aja saya udah nggak mampu. Laptop saya 500 giga. Kan gitu Pak Surat. Itu cuma 1 tera. Maka ada pendekatan lain.
Tentu saja basisnya filosofinya ya K-mean yang tadi dijelaskan Pak Suratno ya. Cuman algoritmanya ada modifikasi. Saya tidak lagi bisa menghitung jarak gitu. Jadi harus ada strategi lain. Kalau datanya besar sehingga ada K-mean untuk big data. Walaupun K-mean-nya itu metode yang kuno gitu, klasik gitu. Tapi dari yang klasik itulah berkembang macam-macam. Itulah review minggu yang lalu. Ada yang tanya kan, Bapak? Dan dia masuk clustering ya, masuk clustering. Sepakat, Del? Clear? Oke, siap. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita masuk ke agenda yang kedua. Boleh Pak, bertanya dulu sebentar. Ya, siap. Atau maka, Pak Eri. Bagus, Pak Eri. Kalau clustering, Pak, ada data uji nggak, Pak? Atau semuanya masuk data latih? Kita nanti akan mempelajari terkait dengan metodologi di machine learning ya. Tapi tentu saja ada data training. Ini data training. Oh, belum kita. Oke, siap. Saya ini ya, kita ulang. Ini itu semua data training. Saya tulis ini. Ini itu data training. Oke. Ini itu semua data training. Data training digunakan untuk di tahap learning kan gitu ya, di tahap training atau di tahap learning. Atau learning itu saya menggunakan data training. Untuk mendapatkan apa, Pak? Pak Erik? Clusternya, Pak. Model, secara umum model. Ya, secara umum model. Ya kan benar kan ya? Ini yang di perkuliahan kita di awal-awal gitu ya. Atau knowledge. Ini istilahnya macam-macam tuh ya, tergantung orangnya suka yang mana. Atau pattern. Atau formula. Nah, dalam konteks K-mean, ini itu adalah pusat klaster, benar. Yang tadi Pak Eri katakan. Dalam konteks K-mean. Karena beda algoritma akan berbeda ya. Oke. Jadi di tahap learning yang kita peroleh adalah pusat klaster. Tentu saja kalau mau menghitung membernya juga nggak ada masalah. Yang penting pusat klasternya dipegang dulu. Oke, dan itulah modelnya. Dalam hal ini, misalkan setelah di running terus gini, misalkan pusat klasternya adalah P1-nya itu adalah 5,5 dan P2-nya adalah 2,7. Nah, misalkan untuk kasus kita yang tadi. Maka apa yang kita lakukan di tahap testing? Nah, di tahap testing itu ada data yang baru, Pak Eri. Betul. Misalkan begini, data yang baru di luar data training ini. Kan data training ini kita kan ini ya 22578129 dan seterusnya. Maka misalkan saya mau nanya, saya tuh punya data testingnya misalnya 10,5, 15, min 7 dan seterusnya. Ini teh masuk klaster yang mana? Oke, yang jelas ini sengaja saya bedain. Kelihatan di sini data testingnya tidak pernah salah latih. Ya, nggak ada negatif di sini. Nggak ada di atas 10 di sini. Misalkan saya data testingnya di atas 10 sama negatif tuh. Oke. Nah, maka yang dilakukan adalah kita hitung menggunakan model yang kita gunakan. Gampang ngitungnya. 10 sama 5 itu jaraknya lebih dekat 5,5 atau 2,7. Dekat dengan ini, berarti dia anggota P1. Min 7, ini min 7 itu dekat 5,5 atau dekat dengan 2,7. Ya, kita tahu lah ya. Nah, ini adalah P2. Maka data training ini itu adalah kita akan bisa petakan misalnya T1 ini ya, T2, T3. Maka T1, T2, T3 itu kita jadi tahu bahwa dia itu sekelompok, segerombolan, segeng dengan P1 atau P2. Nah, inilah testingnya, Pak Ari. Inilah testingnya. Jadi kelihatan tetap ya,
ada 2 tahap ya, training sama testingnya. Gitu. Oke, siap. Bagus Pak Heri. Ada yang ditanyakan lagi? Siapa tahu saya kelupaan. Ini. Clear? Deal? Pak Kiki, jelas Pak Kiki. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, kalau bisa dipahami, saya ingin review lagi yang kemarin berubah itu data ini yang hadir mungkin. Yang berubah apa aja yang berbeda dengan ini? Oh, yang saya kasih tanda bintang ya. Pak Kiki jadinya apa Pak Kiki? Nah, gitu deh. Jadinya Commons, Pak. Boleh dicek. Oh, oke. Jadi ini saingannya dengan Kemin nanti ya. Min itu rata-rata, mode itu artinya modus ya. Ya kan, di statistika dengan min, median, modus ya. Benar nggak ya Pak Kiki ya? Oke, bagus. Baik. Nggak ada lagi kan yang berubah? Saya kemarin Pak. Ya, jadi gimana? Jadinya rules. Oh, Arul ya. Arul. Oke. Siap, ada lagi? Pak. Pak Alif. Jadi baru pilih naive bias. Oh, naive bias, siap. Pak Alif, naive bias. Siap. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti mangga siapa yang lebih siap dulu mau mempresentasikan sebagai kelinci percobaan. Benar nggak? Yang lain akan nyontoh. Dan yang jelas nggak mungkin dalam 1 hari ini ya. Jadi kita nanti setiap hari akan ada yang presentasi ya. Begitu juga yang review paper. Begitu juga yang lain. Mangga. Yang review paper juga belum ada yang presentasi sekalipun ya. Makanya itu berarti tabungan apa itu istilah hutang ibu bapak teh banyak banget ya. Mangga tuh. Siapa dulu? Mulai dari UTS ya. Jadi ketika UTS, kita dahulukan yang UTS dulu ya. Karena supaya lanjut materinya. Karena kalau ibu bapak nggak punya pengalaman tentang ini, kita jadi ngawang-ngawang gitu. Untuk materi selanjutnya gitu maksudnya. Maka siapa dulu? Pak Asep Doni udah standby? Oh, lagi di jalan tuh. Ya, Bu Pak. Warsukni? Oh, Saya masih di jalan, Pak. Lagi di jalan. Bu Warsukni, ini sebagai ketua ya, jadi ada privilege. Silakan tunjuk temennya. Maka harus ada yang ditunjuk. Bu Warsukni. Saya nunjuk Alif aja ada Pak. Oh, Alif. Maka Alif. Ya, sebentar Pak. Tahu kan ya materinya isinya deskripsi package-nya, metodenya, fungsinya terkait dengan package, demo, dan seterusnya. Kalau penjelasannya kurang jelas ya berarti yang presentasi yang bertanggung jawab. Kan? Kalau slide presentasinya, saya belum bikin Pak. Cuman udah bikin rangkumannya dari deskripsinya gitu Pak. Oh, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti didemokan ya, beneran ya, di R ya? Iya ada. Oke, siap. Ya baik, Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini memilih sebuah package yang namanya itu Naive Bayes. Jadi Naive Bayes ini merupakan sebuah metode klasifikasi. Naive Bayes merupakan suatu cara pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilistik dan statistik yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Jadi metode ini tuh sering banget digunakan terutama untuk prediksi, untuk analisis analisis prediktif lah gitu. Seperti dia bisa memprediksi kategori-kategori berita dan juga banyak sekali. Di sini saya contohnya itu saya ngambil prediksi tentang kelulusan dari mahasiswa. Apakah mahasiswa itu lulus tepat waktu atau tidak. Nah, manfaat klasifikasi Naive Bayes ini yang pertama adalah dapat digunakan untuk mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun juga teks berbasis akademis. Dapat digunakan untuk proses pengembangan machine learning yang didasarkan pada probabilitas. Lalu digunakan dalam proses diagnosis media secara otomatis dan digunakan sebagai cara untuk mendeteksi ataupun menyaring spam. Kelebihannya metode ini tuh dapat digunakan sebagai metode klasifikasi untuk data kuantitatif maupun juga kualitatif. Lalu metode ini tidak membutuhkan data dalam jumlah yang banyak dan juga tidak membutuhkan banyak data training. Perhitungan yang dilakukan metode ini tuh termasuk cepat dan juga efisien. Bisa juga digunakan untuk melakukan klasifikasi masalah biner ataupun juga klasifikasi multikelas. Kekurangannya metode ini tuh ketika probabilitas kondisional bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Sehingga hal ini bisa menjadi kekurangan yang terjadi pada metode klasifikasi ini. Lalu tingkat akurasi yang dimiliki tidak bisa hanya diukur dengan menggunakan satu probabilitas saja. Karena membutuhkan bukti-bukti lainnya untuk menguatkan probabilitas tersebut. Baik, di sini saya punya satu contoh. Saya bikin data tentang mahasiswa gitu. Ada jenis kelamin, tempat tinggalnya di kota atau di desa gitu. Pekerjaannya dia cuma mahasiswa atau sambil bekerja. Lalu statusnya menikah ataupun belum menikah. Dan IPK-nya juga sebagai berikut. Ini nampil yang mana sih? Yang Excel atau yang R, Pak? Yang R. Nah, ini langkah-langkah sebuah contoh penggunaan dari package Naive Bayes tersebut. Dari data yang tadi saya
copy dulu di copy paste aja dari Excel. Oke, sudah saya copy dari Excel. Nah, di sini sudah tercopy. Lalu kita pengen lihat nih. Tinggal view dulu saja. Nah, di sini datanya sudah terinput gitu. Ada sekitar 100. Nggak perlu banyak-banyak. Mungkin dijelaskan code-nya ya. Takutnya teman-teman read date Oh. code.delim itu apa gitu ya. Sambil login. Kalau kode-kode juga saya juga dapat dari Stack Overflow ya Pak. Jadi kalau yang saya tahu ya, ini lulus nih ya nama file dari Excel-nya gitu, dari datanya. Lalu di read delim ini sebuah ya mungkin membaca gitu. Lalu clipboard itu hasil dari saya copy table Excel-nya. Habis itu langsung di run. Lalu kita untuk melihat hasil copy table menggunakan kode view dengan view besar. View dari lulus yang ini tadi. Nah sudah, hasilnya begini. Sudah masuk. Nah lalu sebelum menggunakannya tentu install dulu kan dari package-nya dulu. Tinggal kita cari gitu. Package-nya tadi Naive Bayes atau bisa diganti dengan E1. Nah ini bisa diinstal. Nanti kalau udah install tinggal kita panggil library-nya. Sini saya panggil E101 dan saya panggil caret juga untuk fungsi klasifikasi. Nah di sini sudah saya panggil, diketik library cara manggilnya, tinggal di run lagi. Nah sudah dipanggil. Lalu langkah selanjutnya dengan membagi data training dan data testing. Saya membuat suatu nama gitu, sampel. Nah, sampel merupakan sampel dari enroll lulus. Nah, data training itu bagusnya sekitar 80% dari data lulus tadi, data yang kita masukin tadi. Nah, 80% berarti 0.8 atau 0,8. Lalu replace kita ganti ke true. Oke, kita run. Sudah selesai, lalu kita buat data trainingnya. Kita bikin nama training sama dengan data frame dari lulus tadi dengan sampel pakai koma. Gunanya koma di sini juga saya juga masih bingung. Lalu buat data testingnya tadi sama saja, tinggal kita namain testing data frame lulus, dan di sini ada min sampel koma. Min sampel ini adalah sisa dari yang sudah diambil dari training tadi, sisanya jadi min testing. Nah oke, tadi kita run. Nah sudah. Lalu membuat testing kita run. Nah sekarang model Naive Bayes-nya kita memodelkan dengan apa? Model NB. Lalu kita ketikkan Naive Bayes dari kelulusan dan data trainingnya. Nah untuk prediksinya kita beri nama prediksi. Code-nya predict dengan model NB tadi dan data testing yang telah dilakukan. Oke, langsung kita run lagi. Lalu untuk menentukan hasilnya kita beri nama hasil sama dengan conversion
confusion matrix dari tabel, prediksi dengan testing, ini kelulusan. Kelulusan itu dari sini kelulusan. Langsung gitaran. Nah, untuk menampilkan hasilnya, tinggal ketik saja hasil. Tinggal run lagi. Nah, di sini prediksinya, si Knife Bias ini sudah memprediksi hasil kelulusan yang tepat waktu itu 33 dengan 0 kesalahan, 0 miss. Artinya dia memprediksi semuanya gitu. Dan juga prediksi terlambat juga benar 12, nggak ada miss-nya. Akurasinya 1 ataupun 100%. Mungkin karena datanya terlalu sedikit atau bagaimana. Jadi biasanya sih kalau yang bagus itu di atas 80% atau 0,8 gitu ya. Yang saya tahu begitu. Mungkin cukup sampai sini, Pak. Oke, bagus. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Harus ada yang ditanyakan. Gimana? Cukup jelas gitu, Pak Banyu? Kurang, Pak. Masih tanggung jawab, Pak Alif. Tapi di share ini dicatat ya, dicatat Pak Alif ya. Ini perbaikan UTS-nya ya Pak Alif. Mulai dari mana? Mulai dari dokumen ya. Nanti semoga bisa lebih jelas lagi. Coba share screen dokumen. Dokumen apa tuh, Pak? Yang doknya itu lah. Yang dok dulu deh. Nah, ini apa itu pengantarnya sudah bagus ya Pak Alif. Kemudian ada contoh penerapannya yang nanti digunakan di R ya, sudah bagus. Nah, sebenarnya Knife Bias itu simpel banget itu Pak Alif. Itu bisa dimasukkan rumus statistiknya lah. Statistiknya gampang, itu ditemukan di mana saja begitu bisa. Dan juga Pak Alif, ini PR-nya ya. Jadi ada rumusnya, dimasukin lah rumus Knife Bias itu kayak gimana gitu ya. Algoritmanya juga bisa juga dimasukkan gitu ya, di dokumennya itu ada algoritmanya sehingga tahapannya bisa jelas gitu ya. Kemudian dari algoritma itu coba dihitung contoh penerapannya, gampang itu. Jadi kalau sudah dapat ini kan ada berapa kolom ini? 6 kolom ya, nggak banyak lah. Ada berapa baris tadi deh? Ya, 100. 100. Nah, ya ambil beberapa kasus lah, berapa baris begitu. Kemudian ini loh cara ngitung secara manual gitu. Kayak tadi saya itu diberikan suatu deret angka, kemudian saya hitung manual K-min-nya. Walaupun nggak ngitung benar, tinggal kalkulator sih sebenarnya. Nah, Pak Alif, dari algoritma yang ditambahkan di buku ini, ngitungnya itu kayak gimana sih? Gitu. Dan itu banyak itu tersebar di internet. Nah, jadikan ini resume yang lengkap lah gitu. Nah, yang terakhir resumenya adalah coding tadi itu juga di-copy di doc ini kan, itu gampang itu kan. Tinggal copy paste kemudian dijelaskan. Oke? Iya, Pak. Pak Alif ya, untuk dokumennya, komentar saya dokumen. Nah, sekarang R-nya sekarang di drop. Saya ingin bahas sedikit. Ini Ibu Bapak nanti bikin Google Drive ya Bu Warzukni ya. Seperti biasalah Bu Warzukni bikin Google Drive, kemudian bikin folder tiap orang gitu ya. Nah, nanti diupload di situ, share untuk semuanya gitu. Jadi Ibu Bapak bisa menggunakannya. Nah, mulai dari atas ya, itu deh. Lulus ya. Lulus itu variabel ya Pak Alif. Jadi datanya itu clipboard ya, nanti isinya. Kemudian saya ambil gitu Pak Banyu. Di parsing, diambil. Dan itu kan waktu pengenalan R juga udah kita bahas. Nah, itu menggunakan fungsi read.delim gitu.
Delim. Itu artinya CSV ini, pivotnya itu kayaknya, bukan saya ya. Ya benar CSV. CSV. Nah, sehingga masuklah jadi tabel. Coba lulusnya, tab lulus. Nah, ini tabelnya. Ini saya pikir bisa dipahami kan ya. Ini masuklah ke R-nya sudah. Balik lagi keluar ke lulusan.r. Nah, kemudian caranya view. Kemudian kan kita harus memanggil. Jadi naive Bayes itu ada di package E1071 yang pernah saya jelasin itu. Kok tahu dari mana? Googling, tentu saja googling gitu. Jadi Pak Alif kok bisa tahu library E1071? Tentu saja harus googling atau baca manualnya E1071. Sedangkan library caret itu untuk confusion matrixnya itu di baris 19. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Tapi bagus nih, Pak Alif sudah membahas lebih dulu. Oke, confusion matrix itu apa? Itu nanti akan kita bahas. Itu ada di library caret, ada di package caret, ya. Oke, sepakat, Bapak Ibu Bapak yang lain? Sepakat ya. Nah, kan pada prinsipnya machine learning itu ada 2 tahap tuh, training sama testing. Makanya Pak Alif di baris yang ke-9 itu membagi data ke dalam data training dan data testing. Jadi kalau total datanya berapa baris tadi Pak Alif? Totalnya 100. 100, totalnya 100 baris misalkan ini ya. Sama Pak Alif dibagi 80%-nya itu data training, 20%-nya itu data testing. Gitu. Oke. Nah, jelas tujuannya training untuk membuat model, testing untuk uji kan gitu kan ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah code yang baris ke-9 itu. Itu cara yang simple. Dia melakukan apa? Sampling. Itu artinya draw the data with replacement. Ini bahasa Inggrisnya. Pengambilan dengan pengembalian. Ini nih kalau di statistik suka gitu kan. Saya mengambil data secara acak dan dengan pengembalian. Jadi replace true itu artinya replacement true itu artinya dikembalikan. Kalau dikembalikan lagi bisa jadi data yang saya ambil itu pernah saya ambil diulang-ulang. Oke, paham? Ini kan statistik itu waktu di kuliah itu. Jadi pengambilan dengan pengembalian. Saya ambil, saya tutup mata, saya ambil, habis itu saya lihat, oh merah. Nah, merah, kelereng merah ini saya kembalikan lagi ke tabungnya. Saya ambil lagi, bisa jadi saya dapat kelereng merah lagi. Gitu. Oke, nah sehingga saya dapat 80 baris. Nah, kalau Pak Alif ragu-ragu sampel itu untuk apa, diketikkan ya Pak Alif. Sok, diketikkan di code-nya. Di konsolnya, di konsol di bawah, konsol di bawah. Nah itu sampel di baris terakhir. Nah udah, klik enter lah. Nggak usah klik enter aja. Diklik dulu di tempat. Nah sampel. Itu kan variabelnya sampel ya, sampel. PL. Itu loh. Di bawah yang paling bawah baris bawah itu. Itu kan nama variabelnya kan. Sampel kan gitu. Enter. Nah ini datanya. Jadi Pak Alif jangan mengatakan oh saya nggak tahu ini Pak gunanya untuk apa. Loh, tinggal diketikkan aja, dikeluarkan datanya. Ini data apa ini sampel ini Pak Alif? Data training ya Pak. Apa ini? Apa barangnya apa ini? 15, 19, 99, 42, 62, 79, 71 itu apa itu? Mungkin modelnya. Salah. Apa itu? Baris, indeks baris. Indeks baris. Kan tadi tabel lulusnya tadi ada berapa baris Pak Alif? Tabel lulus 100. Nah, dengan data sampel ini Pak Alif teh memilih baris mana yang dijadikan data training Pak Alif. Baris ke-15, baris ke-99, baris ke-42, baris ke-62, baris 79, sampai baris ke-24. Itulah baris, indeks baris yang kita tunjuk
menjadi data training. Sehingga dengan Pak Alif tahu sampel itu datanya seperti ini, maka Pak Alif akan tahu baris ke-11 maksudnya apa. Nah, baris ke-11 itu apa? Saya membuat data training dengan dibentuk sebagai data frame. Jadi tak lulus tadi itu tabel, itu saya paksa dia berubah menjadi data training, data frame. Sehingga di situ code-nya, baris 11 ya Ibu Bapak, data titik frame dalam kurung lulus hanya untuk baris yang indeksnya sampel, koma, sesudah koma tidak ada apa-apanya, itu artinya untuk kolom apapun. Kan gitu kan, pernah nggak kita bahas itu? Jadi barisnya itu, indeksnya itu adalah yang ada di list sampel untuk kolom apapun. Artinya ya, berapa tadi punya kolom? Lulus tadi ada berapa kolom? Pak Alif, coba tab-nya. Ada 6 kolom. Nggak percaya? Diketikkan Pak Alif. Gitu Pak Alif, cara kerja di R itu. Karena kan kayak kalkulator, nggak percaya? Coba diketikkan training. Bukan di situ lah, di konsol tuh, kan kamu dijalankan. Nah, training. Datanya kan training kan, nama variabelnya. Nah, ketik. Nah, ini dia. Inilah data training kita. Dalam bentuk data frame. Yang sebelah kiri itu indeks barisnya. Jadi udah kacak gitu. Udah kacak dia. Siapa yang mengacak? Line baris ke-9. Sampel itu artinya dikocok. Dari 1 sampai n row itu banyaknya baris lulus 100 dengan proporsi parameternya 80%, 0,8 kali n row. Replacement true dengan pengembalian true. Yes. Jadi dikocok tuh. Nah, setelah dikocok, saya dapatlah data training. Nah, yang data testing ya yang sebaliknya. Ya yang sebaliknya. Sehingga baris ke-13. Kebayang, Pak Alif? Pak Banyu? Sampai sini? Nah, baris ke-15 itu saya jalankan fungsi naive Bayes. Jangan dibantah kenapa naive Bayes B-nya besar. Ya, itu nama fungsinya, karena case sensitif. Pengen lihat manualnya, ada di E1071. Jadi Pak Alif perlu baca panduan E1071. Terutama fungsi naive Bayes. Di situ dijelaskan parameternya apa saja, Pak Alif. Parameternya apa saja. Nah, itu juga di resumenya perlu ditambahkan. Parameternya itu adalah variabel Y-nya. Apa yang mau saya prediksi? Yang mau saya prediksi adalah kelulusan. Maka di situ adalah di baris 15 ya, Ibu Bapak, fokus ke baris 15, itu adalah kelulusan. Terus ada cacing, ada cacing. Ya benar nggak? Ini orang matematika senang banget itu, bikin susah orang ya. Nah, sehingga di situ kelulusan cacing. Itu artinya sumbu Y-nya, output-nya itu adalah kelulusan, input-nya itu ada tanda titik. Itu artinya kolom apapun yang sisa dari selain kelulusan. Berarti ada kota, laki-laki perempuan, belum nikah, IPK. Maka bentuknya itu cacing. Jadi kelulusan itu output-nya, cacing, sesudah cacing itu artinya input-nya. Karena di sini tidak didefinisikan input-nya apa, maka semua kolom selain kelulusan menjadi input variabel. Dari apa? Dari data training. Data sama dengan training. Training itu adalah nama variabel dari output baris ke-11. Saya masukkan ke dalam atau kita namakan sebagai data. Sehingga saya dapatlah model NB. Ya benar ya Pak Alif?
Ya. Nah, sekarang model NB itu apa? Diketikkan. Nah, gitu caranya. Apa sih yang terjadi di naive Bayes? Nah, gitu. Coba ketikkan Pak Alif. Model NB. Cuma satu tuh. Nah, klik enter. Nah, ini dia. Ini dia. Apa ini? Peluang. Itu peluang. Itu peluang. Peluang tepat waktu untuk IPK 2,8 adalah 0,05. Peluang tepat waktu untuk IPK 2,90. Peluang tepat waktu untuk IPK 3,7 yang terakhir itu 0,17. Ini peluang yang terakhir itu tepat waktu untuk IPK 4 0,37. Sehingga semakin gede peluangnya, tentu saja semakin mungkin terjadi. Sedangkan peluang tepat waktu yang belum nikah 0,87. Nah, semoga tidak terjadi di kelas ini ya. Yang karena kebanyakan nikah ya, udah nggak? Nah, peluang tepat waktu setelah nikah itu cuma 0,12. Tapi anehnya peluang terlambat belum nikah pun 0,7. Ini apa itu untuk yang terlambat ya. Jadi kondisional ya, peluang kondisional ya. Jika dia terlambat maka peluangnya, jika dia tepat maka peluangnya ini ya. Apa namanya Pak Alek? Conditional probability ya. Peluang apa? Bahasa Indonesia apa? Peluang peluang apa? Kurang bersyarat. Nah, gitu. Nah, konsep ini ada di naive Bayes. Gitu Pak. Untuk semua untuk semua input coba ke atas. Kalau ditarik ke atas, di scroll ke atas. Nah, itu tuh. Nah, itu. Peluang jika tepat waktu jika tempat tinggalnya di desa 0,4. Tepat waktu jika di kota 0,5. Terlambat itu 1 itu. Peluang apa itu namanya ini kondisionalnya. Nah, gitu. Oke, nah itu dikombinasikan, ditambahkan sehinggalah dapatlah model naive Bayes. Sehingga ibu bapak nyadar, saya ingin cerita bahwa algoritma ini punya model yang berbeda dengan K-mean gitu. Kalau K-mean pusat klaster, sekarang kalau naive Bayes serba peluang. Nah, Pak Alif, maka dibacalah naive Bayes itu singkat kok, bisa dihitung pakai tangan yang kayak K-mean itu. Gitu ya, kalau peluangnya paling ya bagi-bagian gitu. Dapatlah saya model NB. Maka saya prediksi. Nah, prediksinya itu inputannya butuhnya adalah model NB dengan data testing di baris 17. Di baris 17 itu hasil dari model NB kita masukkan dengan data testing di baris ke-13. Makalah saya dapatlah prediksi. Prediksi itu apa bentuknya? Ketikkan lagi, Pak Alif. Gitu, Pak Alif caranya. Karena kalau nggak diketikkan, kita nggak akan kebayang isinya apa sih. Nah, gitu. Prediksi ya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Jadi data testing itu dia memprediksi. Data testing baris pertama itu tepat. Baris yang kedua tepat. Baris yang ketiga tepat. Baris yang keempat terlambat. Dan seterusnya. Sampai baris ke-45 terlambat. Benar nggak? Terlambat. Gitu. Oke. Nah, kemudian saya hitung akurasinya dengan baris ke-19. Dan terakhir mencetaknya adalah 20 hasil. Gitu. Nah, yang confusion matrix nanti kita bahas, tapi ini gampang juga kodenya. Kita ambil confusion matrix, hasil prediksinya itu saya jadikan tabel. Tabel dengan mengetikkan tabel, hasil prediksinya dibandingkan dengan kolom kelulusan pada tabel data frame testing. Itu kan ada dolarnya itu. Dolar testing, dolar kelulusan itu artinya pada kolom kelulusan di tabel testing itu saya bandingkan dengan prediksi. Prediksi itu hasil dari baris ke-17.
Nah, sehingga saya dapat hasil perbandingannya, yaitu hasil terakhir Pak Alif. Nah, hasil Pak Alif. Hasil. Nah, inilah hasilnya yang tadi Pak Alif katakan. Ada istilah yang lain, nanti kita akan bahas ya. Sensitivity, specificity, dan seterusnya. Tapi poin untuk sementara adalah akurasinya adalah 1. Artinya 100% benar bisa memprediksi. Yang tadi seperti Pak Alif katakan. Untuk kasus ini. Kenapa begitu? Mungkin kasus ini indah betul ya. Seindah dunia akhiratnya, dapat 100%. Ya, kenyataannya kan nggak seindah itu. Tapi nggak apa-apa untuk kasus ini 100%. Oke, itu mungkin Pak Alif. Jadi dari penjelasan saya bisa tambahkan di resumenya Pak Alif ya, yang tadi PR-nya. Ya, terima kasih masukannya Pak. Pak Alif jelas Pak Alif? Ibu Bapak, ada yang tanyakan lagi Maka? Itu cara apa itu namanya? Saya stop ya. Itu cara mempelajari reverse engineering. Bagi saya nggak ada masalah Pak Alif. Untuk belajar itu Ibu Bapak ngambil dari Stack Overflow, googling, dan seterusnya nggak ada masalah. Nggak harus coding dulu. Nah, tapi reverse engineering-nya harus dipahami betul. Ini apa yang terjadi ya? Kalau nggak percaya, diketikkan aja. Tabel dolar kelulusan itu apa sih? Ya udah, ketikkan aja. Tabel, ya pokok tabel sih. Testing dolar kelulusan yang tadi itu. Ya udah diketikkan ya. Testing dolar kelulusan. Klik enter, keluar tuh datanya. Walah ini tuh. Terus gitu. Jadi di tracing. Sehingga tidak ada simsalabim. Nggak perlu dikompil soalnya, nggak ada masalah. Ya Pak Eri ya. Nggak seperti bahasa C, nggak seperti bahasa Java. Ini kalkulator banget lah. Kalkulator banget nih. Jadi kalau ada code yang nggak dipahami, udah aja copy paste, klik enter. Dia keluar apa dia? Oh ini, gitu. Jadi itulah kemudahan R, Python, MATLAB, dan seterusnya. Kalau di bahasa C kan harus ada include, ada, atau print line, banyak kan gitu. Nah ini nih copy paste aja. Oke. Begitu? Ada yang ditanyakan, Bapak? Ada PR beberapa ya. Confusion matrix, nanti kita bahas ya. Nanti ada. Makanya saya menunggu itu, dan bagus Pak Alif mendului itu. Kalau nggak presentasi seperti ini, Ibu Bapak tidak akan merasakan confusion matrix. Gitu. Ada data training, bisa-bisanya Pak Alif itu, bagi 80% tadi itu. Nah, itu dasar teorinya apa tadi itu? Benar nggak? Tadi yang baris kesekian itu, sampel tadi itu Pak Alif membagi 80% data training. Kok bisa? Bisa-bisanya kayak gitu. Gitu. Oke. Ada nggak cara yang lain? Nah, gitu. Itu di perkuliahan selanjutnya. Tapi nilai bias betul untuk klasifikasi. Klasifikasi itu apa Pak Alif? Masuk tipe machine learning apa? Supervised learning, betul. Supervised learning. Sehingga kelihatan ada input dan outputnya. Nah, kalau Pak Alif buka lagi, coba boleh dibuka lagi code-nya Pak Alif sekali lagi lah supaya ini advance ya, bukan advance sih, nambahin aja dikit. Code-nya Pak Alif. Nah, yang ini nih yang tadi saya katakan. Ini hebatnya R ya. Baris 15. Baris 15 itu adalah inti dari codingnya Pak Alif. Naik bias itu fungsinya tadi itu. Kelulusan itu adalah pendefinisian, penentuan kita sebagai manusia, mana atribut kolom yang menjadi output. Jadi Pak Alif ini menentukan bahwa kelulusan itu sebagai output. Sesudah caching itu menunjukkan inputnya yang mana. Tentu saja selain kelulusan. Pertanyaannya, apakah Pak Alif bisa menentukan tidak hanya kolom terakhir ya? Karena kalau lihat lulus tabel, boleh lihat lagi Pak Alif. Punten, lulus. Nah, kelulusan itu ada di kolom terakhir. Betul nggak?
Sekarang pertanyaan diganti. Ada nggak iya pengaruhnya jenis kelamin dari tempat tinggal, pekerjaan, status, IPK, dan kelulusan? Paham nggak? Jadi sekarang outputnya adalah jenis kelamin. Ini konyol-konyolan, nggak masuk akal memang. Tapi bolehlah ya, ini namanya juga coba-coba. Kan gitu kan ya? Maka kita definisikan output variabelnya adalah jenis kelamin. Dengan inputnya adalah tempat tinggal, pekerjaan, status, IPK, dan kelulusan. Apa yang kita lakukan, Pak Alif? Balik lagi ke quote-nya, Pak Alif. Apa yang kita lakukan, Pak Alif? Apa yang kita lakukan, Pak Alif? Example-nya. Enggak, yang kita lakukan adalah kelulusan diganti jenis kelamin, Pak Alif. Baris ke-15. Jadi jangan diganti, ditambahin baris, nanti kehilangan jejak yang lama, yang bagus. Yang masuk akal itu yang ini. Nah, yang misalkan saya tadi skenario nggak masuk, copy paste saja Pak. Jadikan baris ke-16, copy paste. Nah, terus. Nah, itu sekarang jenis kelamin. Benar nggak sih? Jenis kelamin itu J-nya besar atau titik? Coba, harus tepat ya. Jenis titik kelamin. Nah, jenis kelamin K-nya besar, J-nya besar, titik kelamin. Itu artinya outputnya sekarang berganti, yaitu jenis kelamin. Coba dicek model NB-nya. Diketikkan aja di bawah, Pak. Nah, di situ model NB. Tentu saja berbeda ya. Nah, itu tentu saja berbeda. Sekarang Y-nya adalah laki-laki dan perempuan. Oke, sepakat? Nah, ini terjadi ya. Untuk kasus ini tidak terjadi. Nggak masuk akal maksud saya, nggak make sense ya. Tapi untuk kasus yang lain, input dan output kadang berganti. Gitu. Oke. Itu caranya bermain-main dengan R. Gampang ya. Salah ya diulangi lagi. Gitu aja. Pak, gimana kalau kolomnya tertentu nggak sisa kolomnya? Oh, bisa juga. Itu kelulusan cacing kolomnya yang mau kita pilih. Oke. Itu gaya ekspresi di R. Gitu. Datanya sih tetap sama, data lulus. Gitu. Oke, siap. Atur nuhun Pak Alif. Mungkin ada yang ditanyakan. Pak Sebdoni, Pak Bayu? Pak Sebdoni aja loh. Oh iya, enggak, saya tuh mau manggil aja. Mangga Pak Bayu. Kalau gitu, kayaknya saya juga fungsinya sama Pak. Cuman sama supervise, cuman outputnya beda Pak. Nanti si orangnya yang menentukan dia mau pilih yang mana. Jadi hanya rekomendasi gitu. Iya. Iya. Tadi Pak jadinya. Oke, mangga. Jadi saya bungkus dulu ya ke Pak Alif ya, Pak Alif. Jadi minta tolong resumenya diperbaikilah untuk share ke teman-teman. Yang tadi saya komentari ya. Udah dicatat ya Pak Alif? Iya, sudah Pak. Oke, siap. Mangga Pak Bayu. Izin share screen Pak. Mangga. Mungkin langsung ke codingan apa gimana ya Pak? Ya jangan buru-buru lah, karena kan nggak tahu ini ya di awal. Kalau saya sih dokumentasinya kurang belum dilengkapi Pak. Belum ya, nanti dilengkapi tapi lah ini ya. Tapi ini saya ngambilnya algoritmanya dulu baru menentukan fungsinya sebetulnya untuk apa gitu, karena di dokumentasi itu sendiri nggak disebutin secara jelas gitu ke benefitnya apa gitu. Jadi coba dulu kira-kira bisa diimplementasiin untuk apa gitu. Nah yang saya pakai itu CRAN Airport Package itu sih kalau dari namanya sih recursive partitioning dan regression tree. Versinya versi 4, autornya Terry dan teman-teman, maintainernya Beth. Ini tuh sebenarnya Airport itu membuat klasifikasi atau model regresi dengan bentuk struktur umum yang jadi outputnya bisa dibaca oleh manusia, gampang banget gitu dibacanya. Outputnya seperti apa? Outputnya tuh ini belum di play ternyata ya.
Outputnya itu seperti ini, Pak, binary trees. Ya. Nah, ini kan mudah dibaca. Misalnya kita punya inputan kurang dari 2,5 maka dia langsung tidak lulus gitu ya contohnya. Kalau lebih dari nanti ada lagi branch itu lebih dari 13 dia akan ke kiri dan terus sampai menemukan daun ya. Jadi ini kan tree ya. Grade yang di atas ini akarnya, ini branch-nya, kemudian ini leaf-nya. Gitu. Nah, sebenarnya yang dicetak di konsol itu seperti ini, bukan yang tadi. Namun di R part itu package-nya ada package pendukung lainnya itu rplot. Sehingga yang tadinya yang di konsol seperti ini dia bisa nge-translate ke bentuk graph gitu. Nah, ini untuk ngebantu orang untuk menentukan gitu. Nah, ini algoritmanya sedikit, Pak. Saya jelasin sedikit, tapi nanti mohon dikoreksi. Jadi contohnya kita punya 2 tabel. Exam ini akan dijadikan target seperti yang tadi kalau di pseudocode-nya itu ya, Pak Alif tadi itu dikasih tanda cacing gitu ya. Nah, exam ini akan dipilih sebagai target, inputnya tutorial dan labs. Ini kalau dilihat sih fiturnya sangat gampang ya. Ada tutorial cuma ada al sama som, di labs cuma ada complete partial. Nah, pertama itu definisikan faktor-faktornya dulu atau inputannya, tutorial dan labs contohnya gitu ya. Karena kan kita targetnya exam. Kemudian goals-nya itu untuk menemukan akarnya dulu. Nah, ini belum di running ceritanya, jadi belum tahu root-nya apa, branch-nya apa, leaf-nya apa gitu. Nah, kemudian ini cara R package menghitungnya gitu ya Pak ya. Sebenarnya ini semuanya pakai standar deviasi, ini rumus standar deviasi. Benar nggak Pak Alex ya? Ini rumus standar deviasi. Jadi cara nyarinya itu dia setiap tabel ini nanti akan dibagi di split. Ada tutorial, ada labs ya. Karena kan dua variabel ini yang kita pakai gitu, tutorial dan labs. Nanti di tutorial ini dipisahkan, nanti akan ada all sama som. Kalau dia fiturnya lebih banyak, maka akan banyak lagi. Kemudian dicari standar deviasi terhadap examnya. Ditemukanlah angkanya 6,74 dan 17. Kalau count ini kan jumlah ya, jumlahnya pasti ada 15 karena jumlah dari X1 sampai X sekian itu adalah 15. Kemudian ada labs itu ada complete dan partial. Sama dihitungnya. Nah, kemudian dihitung juga standar deviasi dari sampelnya. Dari exam ini dihitung standar deviasi hasilnya 24. Nah, kemudian dibandingkan dari yang tutorial dan labs. Nah, itu dibandingkannya dengan hasil pengurangan dari standar deviasi of sample. Yang mana yang paling besar, maka itulah yang dipilih yang menjadi route gitu. Itu algoritmanya. Jadi ketika udah ketemu nih kira-kira labs yang paling besar standar deviation reduction-nya akan dipilih menjadi route-nya. Kemudian labs ini akan bercabang tergantung pada fiturnya. Kalau di sini contohnya ada complete dan partial, ada C dan P. Nah, terus algoritmanya berjalan gitu ya sampai dia menemukan end state gitu. Nah, ini fungsi-fungsi yang dipakai di R kurang lebih ada untuk handle missing value, untuk dalam satu tabel kemungkinan akan ada data atau fitur yang belum komplit, makanya di trim gitu ya, fitur itu yang data-data yang miss atau incomplete lah. Terus ini ada create data partisi karena tadi sesuai dengan algoritmanya kita mempartisi setiap data. Terus ada trend control parameter, train, predict, sama convention matrix. Nah, ini yang belum saya ngerti, tapi itu ada di algoritmanya. Oke, berarti langsung aja ke codingannya, Pak. Kalau saya sih pakai VS Code, Pak, karena kalau udah nyaman susah move on, Pak. Ya, mangga. Tapi kurang lebih ini udah saya install R-nya di dalam konsolnya. Gitu. Udah diinstal juga R-part sama R-plot-nya. Jadi ini langsung kita running aja. Pertama saya ngepanggil library caret karena nggak tahu kenapa kalau di sini itu ini harus selalu dipanggil si library caret ini. Kalau enggak fungsi-fungsi seperti predict atau convention matrix itu dia nggak bisa berjalan, tidak dikenali lah di konsol saya. Nah,
Kemudian saya ngambil data dari GitHub-nya orang. Ini contohnya, ini karena memang dia update terus nih dari tahun ke tahun gitu. Jadi saya ngambil yang update data. Cara ngambilnya dengan menggunakan read .csv karena memang file yang diambil adalah CSV. Kemudian disimpan ke variable Titanic. Maka kalau di running emang nggak ada balikan apa-apa, tapi bisa kita baca dengan struct di sini Titanic. Nah, struct-nya itu ada nama, ada index, kemudian di sini ada passenger class, ada first class. Nah, ini salah ya, harusnya ada first class. Nggak first class semua ya. Ini harusnya ada variasi. Terus di sini ada ages, usia, ada jenis kelamin. Nah, yang akan saya ambil itu sebagai target adalah yang survive ini yang kita akan cari. Kira-kira dari first class, usia, dan jenis kelamin mana yang kemungkinan survive-nya lebih tinggi ketika Titanic kecelakaan. Kurang lebih seperti itu lah, Pak. Ini biar masuk akal aja. Ya. Karena data Titanic ya hanya ini yang saya dapat gitu ya. Nah, kemudian saya definisikan ini semua sebagai faktor. Yang selain target, saya tidak kasih kondisi karena kebetulan yang survive itu 1010, saya ingin rubah ke died dan survive gitu ya, atau true atau false lah, mudahnya seperti itu. Nah, kalau yang 0 itu ya died, survive 1. Nah, kemudian yang lainnya saya definisikan sebagai faktor seperti biasa. Nah, ini tadi yang saya bilang end moment ini untuk karena ada missing data. Ini belum di running ya, saya running dulu satu-satu. Oke, nah ada error. Di sini ada, oke, saya cek lagi. Struct Titanic. Nah, ini. Oke, ada first class, second class, dan lain sebagainya. Ada ages, oke. Nah, ini udah agak normal datanya. Terus saya succeed. Succeed ini saya kurang paham ya kenapa dia ngasih 999. Sebenarnya kan kalau random itu sebenarnya bisa ya. Cuman kalau random dia error gitu, Pak. Nah, jadi harus diisi. Nah, ini saya nggak tahu kenapa. Jadi saya isi aja untuk 999. Oke. Nah, kemudian di sini ada train pakai create data partition, yaitu tadi package-nya dari Caret. Nah, apa yang mau dipartisi yaitu si survive itu tadi, Pak. Nah, ini saya baru ngerti tadi ternyata sampelnya yang diambil 0,8 dari 100% kan, berarti 80. Oke, saya running trainnya. Ya, nah kemudian ini sama kayak Pak Alip tadi ya, ada train. Yang tadi saya train, ini akan saya train. Terus sisanya juga ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada train control, Pak. Kalau saya lihat di sini, definisinya banyak sekali, Pak. Definisinya apa, faktornya ini nggak mungkin, ini juga sebenarnya saya lagi tuning, tapi masih belum paham. Yang saya ngerti hanya ini aja gitu, metodenya pakai CV dan numbernya 10 gitu. Oke. Nah di sini ada train untuk yang fit CV tadi. Saya train, ini juga lagi coba-coba, ini masih belum ini. Yang normal, yang berhasil sih hanya tiga kondisi ini atau 3 variabel ini. Saya running. Nah, kemudian di sini ada predict, yang tadi fit CV tadi dipredik dengan sisa sampelnya di sini, yang 20%. Kemudian saya coba predict. Nah, di sini ada confusion matrix, sama tabelnya, yang saya belum paham juga. Nah, kemudian saya coba print hasilnya. Nah, print hasilnya yang tadi saya bilang, ini masih belum ramah manusia, masih bingung, ini masih di dalam bahasa mesin. Kemudian di sini ada plot, yang tadi saya bilang, plot itu bisa membuat grafik seperti, tapi ini juga masih belum bisa dilihat dengan jelas gitu ya, rekomendasinya seperti apa. Kemudian saya running final model, panggil library R4 plotnya. Nah, hasilnya seperti ini, Pak. Oke. Nah, jadi ini itu untuk membacanya jadi lebih mudah. Kenapa? Karena ketika ada
Nah ini saya bingungnya awalnya di sini kan tadi seks itu kan gender ya, perempuan atau laki-laki. Saya definisikan satu itu sebagai laki-laki, bahkan kalau false-nya dia akan perempuan. Nah contohnya kita ambil laki-laki, artinya satu. Nah kalau laki-laki di sini ada branching lagi yang kira-kira umurnya lebih besar dari 4,5 tahun, maka dia kondisi meninggalnya itu lebih besar, yaitu 59,7% dan seterusnya. Misalnya kalau perempuan, nah ini fisik kelas ini belum terdefinisi juga ya Pak ya. Itu passenger class kan? Passenger class cuman, nah passenger class untuk kelas 3 gitu ya. Passenger class untuk kelas 3 di sebelah kiri, kalau satu itu di sebelah kiri, maka dia akan lebih sedikit. Nah, cuman ini saya ngetes data ini, kalau tadi kan Pak Alif itu dia punya berapa persen akurasi. Nah, saya nggak nemu itu Pak, akurasi di berapa persennya gitu. Nah, saya masih Ada bingung. di confusion matrixnya tadi mungkin. Oh, gitu. Oke. Di Ada confusion lagi? matrix ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu akurasi tuh, ke atas tuh, coba ke atas. Nah, pelan-pelan itu tuh 0,7867 itu. Itu tuh. Dari itu tuh. berarti. Bukan ke atas lagi nih. Ke atas lagi. Nah, itu dia. 0,78. Mana tadi? Ini. Bukan. Yang tadi. Di atas. Di atas lagi. Nah, itu tuh. Nah, itu. Bukan di atasnya. Di atasnya di select. Akurasi sama dengan 0,7867. Itu yang tadi benar. Itu tuh. Jangan diubah lagi layarnya. Itu di bawah, paling bawah ada tulisan akurasi. Ke atas akurasi di baris ketiga dari bawah. Nah, itu dia. Itu kalau simpelnya ya, simpelnya. Oke, sip, bagus. Ada lagi yang disampaikan Pak Bayu? Nanti kita bahas sedikit. Udah, nah ini dia kalau diimplementasikan di dalam dunia pendidikan, ya sebenarnya kita hanya tinggal tuning dan mainin datanya Pak. Nah itu aja sih, apakah itu possible untuk diimplementasi untuk di dunia pendidikan untuk memprediksi dengan inputan ya kayak gini inputannya gitu Pak. Nah, Oke. Itu aja sih Pak. Betul, bagus. Saya bahas yang ditanyakan Pak Banyu ya, mungkin habis itu Ibu Bapak mangga kalau ada pertanyaannya. Boleh di share screen lagi, saya menjawab satu-satu supaya terutama Pak Banyu ini boleh digedein code-nya yang digedein. Nah, geser terus ke kanan. Siap. Mulai dari atas ya. Jadi caret itu yang tadi itu kenapa kok caret harus dipanggil? Karena caretnya kelas di caret digunakan oleh Pak Banyu atau digunakan oleh R4. Itu namanya package dependency, ketergantungan antar package. Jadi bisa jadi kita tidak menggunakan library caret, tapi R4-nya menggunakan library caret. Gitu. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Tapi untuk kasusnya Pak Banyu ini, Pak Banyu menggunakan, kan tadi itu udah dijawab ya, sehingga kita harus library caret ya. Nah ini jelas, baris ke-4 jelas, baris ke-6 sampai ini jelas, baris ke-11 juga jelas, karena ada missing value. Nah sekarang baris ke-15 set sheet. Set sheet itu begini Pak Banyu dan Ibu Bapak, set sheet itu kita menentukan nilai random dengan fix. Paham nggak? Bingung nggak? Kita itu terkadang mengenerate bilangan random. Betul kan ya? Tapi mengenerate bilangan random itu kita pengennya fix. Nah, gitu. Bingung nggak? Kenapa begitu? Karena konsep bilangan random itu sebenarnya bukanlah murni random, tapi pseudo random. Kebayang nggak, Ibu Bapak? Saya share screen ya, Pak
Pak Baju nanti balik lagi supaya real. Ini R saya ya. Saya juga nyaman Pak Banyu dengan yang konsol ini. Beda dengan Pak Alif ya. Pak Alif R-nya canggih ya. Belum selesai diketik kan udah ada calonnya ya yang mau diketik. Saya yang tradisionalnya supaya fokus saja layarnya. Set sheet. Oke. Kalau saya tidak set sheet itu misalkan R-nom. Ingat nggak Ibu Bapak R-nom itu apa? Menjerit bilangan random. Misalkan yang saya jerit bilangan random itu satu bilangan, dari min-nya itu misalkan angka 1, dengan nilai max-nya itu angka 10. Berarti kan antara nilai 1 dan 10 saya pilih 1 ya. Betul nggak? Salah. Apa itu? R-nom itu. Kalau nggak usah ada ini, apa yang terjadi? Oke, ini aja lah. Pokoknya antara 0 dan 1 ini. Kalau ini default-nya antara 0 dan 1. Oke. 0,58. Kalau saya ketikkan lagi akan dapat nilai yang berbeda ya. Saya ketikkan lagi saya dapat nilai yang berbeda. Saya ketikkan lagi dapat angka berbeda. Benar nggak? Setuju? Setuju Ibu Pak? Ini random. Random itu setiap kali kita mengetikkan perintah random, maka saya akan mendapatkan angka yang berbeda secara acak. Ya. Tapi itu sebenarnya pseudo random. Terkadang untuk simulasi, saya perlu kepastian, fix, walaupun di dalamnya ada bilang random. Supaya nggak kayak gini, ketika di rumah saya dapat hasil bagus, ketika saya presentasikan ke Bapak, kenapa error jadi gede Pak ya? Ya iyalah, karena di dalamnya ada bilang random. Maka gimana supaya tetap bilang randomnya? Maka set sheet. Set sheet. Angka di dalam set sheet itu terserah Pak Banyu. Tapi harus ada angkanya. Itu sebagai kode kita. Misalkan saya suka angka 1. Bolehlah angka 1. Ini artinya saya hidupkan set sheet. Sehingga ketika saya menuliskan bilangan random 1, maka saya dapat min 0,62. Benar nggak? Ketika saya lagi 0,18. Oke, ingat-ingat ya dua angka ini ya. Min 0,6 dan 0,18. Oke. Kalau saya ganti set sheet-nya ngawur angka ya. Kebanyakan segini gitu ya. Oke, maka ketika saya random 1, saya dapat angka yang lain. Benar nggak? Tidak sama dengan ini kan ya? Oke, setuju Ibu Bapak? Ngikutin nggak? Ngikutin ya? Pak Bu Rajuni ngikutin, Bu Rajuni ngikutin ya. Nah, sekarang kalau saya set sheet 1, Pak Banyu, kemudian saya R-nom 1, Pak Banyu, saya dapat angka sama, Pak Banyu. Kalau saya ulangi lagi, saya dapat angka yang sama. Paham? Jadi artinya set sheet itu adalah membuat bilang random itu fix. Kenapa? Karena sebenarnya bilang random teh nggak random banget. Itu ada cycle-nya. Itu kalau di matematika dipelajari itu ya, apa itu sistem dinamik, atau kalau nggak di model simulasi, model matematika dan simulasi. Jadi kalau bilang random itu dilakukan random terus, 10 tahun yang akan datang, kita akan balik lagi dapat angka itu. Mungkin nggak 10 tahun, mungkin 100 tahun yang akan datang. Kita nggak ada kerjaan gitu Pak Alko, kalau kita masih hidup ya 100 tahunnya. Random, gitu terus saja gitu ya. 100 tahun kemudian kita masih tua random gitu. Ketemu lagi gitu. Nah, itu karena matematikanya itu cycle, random gitu. Gitu. Jadi sebenarnya cycle. Nah, di matematika, di komputer itu ada namanya set sheet. Kenapa setiap kita melakukan simulasi harus set sheet? Jangan sampai kita di rumah melakukan simulasi itu dapat hasil bagus. Ketika dipresentasikan ke dosen, loh, lah kok jelek hasilnya? Lah iya, karena di dalam algoritma kita ada random. Maka untuk menjaga terjadinya gejolak perubahan yang tidak kita perkirakan, maka kita buat set sheet. Di rumah set sheet-nya di set 1, maka ketika presentasi di set sheet-nya 1.
Nah, untuk Pak Banyu tadi set sheet-nya di set 999. Terserah sih. Tapi kita harus ingat angka 999. Sehingga randomnya itu tidak otomatis, tidak 100% random sebenarnya. Tapi lumayan random lah. Oke. Nah, kembali lagi ke code-nya. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Pak Banyu mungkin ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, sekarang setelah itu kan setelah set sheet apa? CV train control nanti akan kita bahas ya. Baris ke-29 itu 30 31. Nanti akan kita bahas ya supaya sekalian. Kalau yang baris 9 itu tadi kan udah. Nah, ini yang cacing-cacingnya ya, baris 36 ya. Pak Banyu ya. Berarti udah oke lah ya, udah jelas lah ya. Kemudian confusion matrix juga akan kita bahas. Satu lagi mungkin yang ini. Tadi Pak Banyu sering menjelaskan terkait dengan diagram, ya kan? Benar kan ya? Diagramnya tadi. Maka jelaslah, kalau Pak Banyu saya tanya, Pak Banyu, model dari R4 itu apa, Pak Banyu? Model apanya, Pak? Model tahap trainingnya dari R4 itu apa? Supervise. Nah, itu tipe machine learning. Saya tanya ke Pak Alif. Pak Alif, model trainingnya Pak Alif apa tadi Pak Alif? Confusion. Apa? Model yang confusion matrix. Apa Pak? Nggak jelas ya Pak Alif? Matrix. Confusion. Bukan model data trainingnya Pak Alif, model tahap trainingnya Pak Alif apa tadi? Tadi loh. Kalau saya tanya lagi, model dari tahap trainingnya Kemin apa Pak Banyu? Pattern. Pusat klaster. Pusat cluster, oke. Saya tanya, Pak Alif, model data, model training atau learning-nya Pak Alif apa tadi? Klasifikasi. Bukan. Peluang. Bersyarat. Conditional probability. Yang tadi saya tunjukkan itu loh Pak Alif. Nikah berapa persen, tepat lulus berapa persen, berapa peluangnya, itulah modelnya Pak Alif. Pak Alif tinggal ngecek modelnya Pak Alif itu diketikkan apa tadi, model NB, bener nggak? Ingat nggak? Ya, Saya aja ingat NB. variabelnya. Model Nah inilah model di tab learning-nya Pak Alif. Oke, sepakat Pak Alif? Sepakat ya? Ya. Peluang bersyarat. Saya tanya sekarang, modelnya Pak Banyu apa Pak Banyu? Decision maker. Modelnya Pak Banyu diagram. Loh ya jelas dong. Diagram tree. Diagram tree ini kalau diterjemahkan itu list. Yang tadi itu, yang Pak Banyu nggak ngerti. Kenapa ya list ini apa ini maksudnya? Tapi bisa saya cetak Pak. Cetaknya jadi plot tree Pak. Binary tree. Binary tree. Inilah modelnya Pak Banyu. Paham nggak sekarang Ibu Pak? Saya sekarang hari ini kita punya 3 bentuk model learning dari 3 algoritma yang berbeda. Kan pernah saya katakan saya ulang-ulang. Setiap algoritma dia punya model, pattern, knowledge, formula yang berbeda-beda. K-mean itu modelnya pusat cluster. Pak Alif pakai algoritma naive Bayes, modelnya conditional probability. Pak Banyu pakai algoritma R4. R4 itu algoritma decision tree. Jadi yang R4 itu nama package-nya, tapi algoritmanya itu sebenarnya decision tree. Oke, nah algoritma decision tree itu punya model di tahap learning-nya adalah diagram tree. Diagram tree atau diagram pohon atau graph tree itu susah dipahami oleh komputer.
tapi enak dipahami oleh manusia. Sehingga komputernya bikin list. Listnya tadi itu yang dicetak sama Pak Banyu tadi itu. Jadi modelnya decision tree dari Pak Banyu adalah graph tree, binary tree, tapi dalam bentuk list. List itu kalau dicetak menjadi binary tree. Sehingga tiap algoritma punya model berbeda-beda. Nanti kalau Pak Eri presentasi atau Bu Rani presentasi, beda lagi tuh modelnya. Percaya deh. Bu Rani kan Arul ya, udah jelas itu bedanya. Ada lagi yang Enet, oh beda lagi tuh modelnya. Nah, model itulah yang kita pegang Ibu Bapak. Karena dengan model itu Pak Banyu sudah tidak perlu lagi mengingat, menyimpan data training. Jadi data trainingnya boleh di-delete. Pegang aja modelnya. Modelnya dipegang, maka saya bisa memprediksi apapun. Yang penting yang dipegang adalah modelnya dan algoritma tentu saja. Jadi kalau data trainingnya itu Pak Banyu kan kasus Ibu Bapak kan kecil-kecil data trainingnya. Kalau data trainingnya itu 100 mega, mungkin nggak? Mungkin lah data training itu 100 mega disimpan banyak, itu ada jutaan baris. Kalau disimpan kan banyak tuh 100 mega. Tapi kalau dibuat dari menjadi graph tree dengan list yang itu tadi, paling 1 kilo itu. Jadi 1 kilo itulah yang dipegang sebagai model kita untuk memprediksi itu. Pusat klaster itu cuma 2. Pak Suratno, benar? Pusat klaster itu cuma 2. Datanya bisa 1 miliar baris. Oh, kalau kita nyimpen data segitu banyak, berat tuh Pak. Tapi kalau Pak Suratno nyimpennya cuma pusat klaster yang cuma 2, P1 dan P2, yaitu nggak ada 1 kilo itu. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, modelnya itulah yang diinjeksikan ke IoT, ke handphone yang punya resource sedikit. Jadi makanya model itu adalah ekstraksi dari data training. Emasnya dari data training, intisari dari data training. Kenapa? Karena data training saya bisa jadi jutaan baris. Setelah saya dapat menggunakan Airpad, ternyata diagramnya cuma simple. Tergantung kolomnya lagi, Pak Banyu tadi. Bukan tergantung barisnya tadi, tergantung kolomnya. Yang metode Airpad itu. Decision tree tadi. Oke, bisa dipahami? Itulah pentingnya model. Itu selalu saya tanyakan, model. Nah, model itu bisa berubah-ubah itu. Model itu bisa berubah-ubah. Siapa yang mengubahnya? Yang mengubahnya adalah data training. Data training. Maka algoritma kita, kenapa dikatakan algoritma yang bisa learning from data? Karena tanpa campur tangan saya. Tanpa campur tangannya Pak Banyu. Tadi Pak Alif tadi melakukan apa tadi? Nggak ada itu Pak Alif. Pak Alif tinggal manggil naive Bayes, masukkan data training, udah nggak Pak Alif? Tentukan kolomnya yang mana, klik enter tanpa campur tangan saya. Manusia teh berlepas diri tuh. Keluarlah conditional probability. Kalau Pak Alif dapat data baru, maka berubah lagi itu. Tanpa campur tangan saya juga. Ketika dapat data training baru lagi, tanpa campur tangan saya juga. Sehingga algoritma itu belajar. Tanpa campur tangan kita. Saya dapat model. Dari model itulah saya melakukan prediksi. Bayang? Jadi selalu ingat itu Pak Banyunya. Dan modelnya Pak Banyu adalah graph tree dalam bentuk list tadi. Lebih detailnya Pak Banyu, sebenarnya modelnya Pak Banyu bisa di-convert ke if-then. If passenger class 1 and age-nya more than lebih dari 45, then
mati. Kan gitu kan ya. Else if passenger class second umurnya kurang dari 30, then survive. Jadi manusia itu enak banget dengan melihat graph tree, diagram pohon ya, graph tree itu ya. Tapi sebenarnya bagi komputer lebih enak kalau dalam bentuk list atau if else, if then. Karena kalau diagram pohon agak susah itu dimasukkan ke dalam data, harus dikonvert lagi ke dalam angka-angka. Kebayang? Jelas clear? Ada yang tanyakan? Dapatlah ya, Ibu Bapak, paham ya? Pusing nggak, Pak Erik? Bu Barzuni pusing nggak? Jadi tiap metode akan berbeda-beda, algoritmanya beda, namanya juga pasti beda. Nah, yang kita pegang itu adalah model. Jadi kalau udah dapat model itu delete aja data trainingnya Pak Bayu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya bisa memprediksi. Karena fungsi predik hanya butuh masukan data testing sama model. Nah, modelnya itu kecil biasanya. Namanya emas itu kecil. Yang digali ditambang itu 1 gunung. Emasnya cuma 1 kilo. Gitu. Nah, emas itulah, model itulah yang kadang kita injeksikan ke IoT, ke mesin-mesin yang memorinya sedikit. Jadi menghitung modelnya sih pakai komputer yang canggih, tapi setelah dapat model, saya menggunakan hardware device yang sederhana. Gitu, sederhana. Itulah machine learning ya. Cukup, ada yang tanyakan? Maka ada yang tanyakan? Clear? Jelas? Nah, berarti yang kita data hari ini yang sudah presentasi itu Pak Alif dan Pak Banyu ya. Minggu depan berarti Ibu Bapak silakan lanjutkan. Nanti Pak Banyu yang terakhir ya. Jadi nanti tugasnya Pak Banyu minggu depan menunjuk temannya ya. Nah, ini tapi nggak usah jadi pikiran ya, tenang aja, masih minggu depan. Alhamdulillah kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.